Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang kelihatannya lemah, sering diremehkan, tapi anehnya hidupnya nggak pernah benar-benar hancur? Kenapa orang seperti itu jarang membalas, tapi justru orang yang mengganggunya satu persatu jatuh sendiri? Dan kenapa ada sebagian orang yang cukup diam saja, tapi membuat orang lain merasa segan tanpa tahu alasannya? Banyak yang mengira itu kebetulan. Padahal tidak semua orang berjalan sendirian di dunia ini. Ada orang-orang tertentu yang tidak terlihat dilindungi siapapun, tapi sebenarnya selalu dijaga. Bukan oleh manusia, bukan juga oleh hal yang bisa kamu lihat dengan mata. Jika kamu pernah merasa seperti ini, atau kamu mengenal seseorang yang hidupnya penuh ujian, tapi selalu lolos dari kehancuran, maka 10 tanda ini akan membuka mata kamu. Dan hati-hati, bisa jadi salah satu tandanya ada pada dirimu sendiri. 1. Hidupnya sering diuji, tapi selalu lolos dari kehancuran. Orang dengan tanda ini biasanya menjalani hidup yang tidak ringan. Sejak awal, jalannya terasa lebih terjal dibanding orang lain. Masalah datang silih berganti, kadang bahkan tanpa alasan yang jelas. Saat orang lain hanya diuji sedikit lalu mengeluh, orang ini justru harus menghadapi kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau tekanan batin yang berat. Namun yang membuatnya berbeda adalah satu hal yang sulit dijelaskan secara logika. Mereka tidak pernah benar-benar hancur. Di saat semuanya tampak berakhir, selalu ada kejadian aneh yang menyelamatkan mereka. Bisa berupa kesempatan yang datang di detik terakhir, pertolongan dari orang yang tidak disangka, atau keputusan kecil yang tiba-tiba menyelamatkan masa depan mereka. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka menjauh dari jurang saat mereka sudah hampir jatuh sepenuhnya. Seringkali mereka sendiri tidak sadar sedang dilindungi. Yang mereka rasakan hanya lelah, sedih, dan bertanya-tanya, kenapa hidupku seberat ini? Padahal justru karena beban itu, kekuatan pendampingnya bekerja. Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk ketahanan batin. Setiap kali mereka lolos, jiwa mereka naik satu tingkat, lebih kuat, lebih dalam, dan lebih sulit disentuh oleh niat buruk orang lain. Yang menarik, orang-orang seperti ini jarang pamer kekuatan. Mereka tidak merasa hebat, bahkan sering merasa paling tidak beruntung. Namun orang yang mengamati dari luar akan melihat satu pola yang jelas. Seberapapun kerasnya hidup menghantam, mereka selalu selamat. Bukan tanpa luka, tapi tanpa kehancuran. Jika kamu merasa hidupmu seperti ini, sering jatuh, sering sakit hati, sering merasa sendirian, tapi entah kenapa selalu masih berdiri sampai hari ini, maka kemungkinan besar kamu bukan sekadar kuat. Bisa jadi kamu memang tidak pernah berjalan sendirian, dan sejak awal sudah ada yang menjaga agar hidupmu belum berakhir. 2. Auranya terasa berat tapi menenangkan. Orang dengan tanda ini sering tidak menyadari satu hal tentang dirinya. Kehadirannya terasa berbeda. Mereka tidak perlu banyak bicara, tidak perlu bersikap dominan, bahkan sering hanya diam. Namun saat mereka ada di suatu tempat, suasana berubah. Bukan menjadi tegang, tapi terasa lebih dalam. Ada ketenangan yang aneh, sekaligus rasa segan yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang sensitif terhadap energi biasanya langsung merasakannya. Ada yang tiba-tiba jadi lebih sopan, ada yang mendadak canggung, bahkan ada yang tanpa alasan jelas memilih menjauh. Bukan karena orang ini jahat, justru karena auranya terlalu kuat untuk dihadapi sembarangan. Energi pendamping di sekitarnya membuat batas yang tidak kasat mata. Siapa yang berniat baik akan merasa nyaman, siapa yang berniat buruk akan merasa tidak betah. Yang unik, aura ini tidak agresif, tidak menekan, tidak menakutkan, justru menenangkan, seperti berada di dekat seseorang yang kokoh. Di tengah kekacauan, orang ini sering menjadi tempat orang lain bercerita, meski mereka sendiri jarang membuka isi hatinya. Tanpa sadar, mereka menjadi penyangga emosi bagi sekitar, karena energi yang menyelimuti mereka memberi rasa aman. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Aura yang berat ini membuat mereka sering disalahpahami, dikira dingin, sombong, atau sulit didekati. Padahal bukan itu masalahnya. Energi pendampingnya membuat tidak semua orang cocok berada dekat mereka. Hanya orang dengan niat tulus dan hati bersih yang bisa bertahan lama. Jika kamu sering mendengar orang berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau dekat kamu rasanya tenang," atau sebaliknya, "Aku nggak berani macam-macam sama kamu."
maka ini bukan kebetulan. Bisa jadi yang mereka rasakan bukan hanya kamu, tapi kekuatan yang berdiri diam di belakangmu. 3. Tidak suka pamer, tapi rezekinya tetap mengalir. Orang dengan tanda ini biasanya menjalani hidup dengan sederhana, bahkan cenderung merendah. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan apa yang dimiliki, tidak tergoda membuktikan diri di hadapan siapapun. Bagi mereka, ketenangan batin jauh lebih penting daripada pengakuan. Namun justru disitulah keanehannya mulai terlihat. Meski terlihat biasa saja, rezeki mereka jarang benar-benar seret. Saat orang lain sibuk mengejar, membandingkan dan memamerkan, orang ini justru sering mendapatkan jalan tanpa terlalu memaksa. Ada saja pintu yang terbuka di saat yang tepat. Kadang bukan dalam bentuk uang besar, tapi pertolongan yang datang tepat ketika dibutuhkan. Kesempatan muncul dari arah yang tidak disangka, dan masalah yang seharusnya berat terasa diperingan. Banyak yang mengira mereka beruntung, padahal yang terjadi bukan sekadar keberuntungan, melainkan keseimbangan. Energi pendampingnya menjaga agar hidupnya tetap cukup, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan sampai hancur. Seolah ada yang memastikan, selama mereka tetap rendah hati dan tidak menyimpang, kebutuhan mereka akan selalu dicukupkan. Yang menarik, orang seperti ini sering tidak sadar bahwa hidupnya sebenarnya stabil, karena mereka lebih fokus pada apa yang belum tercapai, bukan pada apa yang sudah diselamatkan. Mereka lupa bahwa di balik kesederhanaan itu, ada perlindungan yang bekerja diam-diam. Jika kamu merasa tidak pernah benar-benar kaya, tapi juga selalu bisa bertahan, selalu ada jalan, selalu ada cukup, maka bisa jadi itu bukan karena kamu biasa saja. Bisa jadi ada yang menjaga agar rezekimu tidak putus, meski kamu tidak memintanya dengan lantang. 4. Sering disakiti, tapi balasannya bukan dari mereka. Orang dengan tanda ini hampir selalu berada di posisi yang tidak adil. Mereka mudah disalahkan, diremehkan, bahkan dikhianati oleh orang yang pernah mereka percaya. Yang membuat banyak orang heran adalah satu hal, mereka jarang membalas. Bukan karena tidak mampu, bukan karena takut, tapi karena ada suara di dalam dirinya yang menahan, seolah berkata, tidak perlu. Mereka memilih diam, menjauh, atau memaafkan, meski di dalam hati sebenarnya sangat terluka. Dari luar, sikap ini terlihat seperti kelemahan. Namun waktu berjalan, dan pola yang sama terus berulang. Orang-orang yang menyakiti mereka justru menghadapi masalahnya sendiri. Hubungannya hancur, rezekinya seret, hidupnya terasa berat tanpa sebab yang jelas. Bukan karena orang ini mengutuk atau mendoakan keburukan. Justru seringkali mereka sudah melupakan. Tetapi energi pendampingnya bekerja dengan caranya sendiri. Seolah ada hukum tak terlihat yang berkata, jika kamu melukai yang ini, kamu akan berhadapan denganku. Yang paling menyentuh, orang dengan tanda ini sering tidak menikmati kejatuhan orang lain. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam yang terbayar. Yang ada hanya rasa lelah dan pelajaran bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan tangan sendiri. Jika kamu sering bertanya, kenapa orang yang menyakitiku sekarang hidupnya berantakan, padahal aku tidak melakukan apa-apa? Maka jawabannya mungkin bukan pada tindakanmu. Bisa jadi kamu memang tidak ditugaskan untuk membalas, karena ada yang sudah mengambil alih tugas itu untukmu. 5. Instingnya sangat tajam. Orang dengan tanda ini seringkali tidak bisa menjelaskan kenapa mereka merasa tidak nyaman pada seseorang, suatu tempat, atau sebuah keputusan. Tidak ada bukti, tidak ada alasan logis yang kuat. Hanya perasaan kecil di dada yang berkata, hati-hati. Anehnya, perasaan itu hampir selalu benar. Bukan sekali dua kali, tapi berulang. Mereka bisa tiba-tiba menjauh dari seseorang yang tampaknya baik-baik saja, lalu beberapa waktu kemudian terbukti bahwa orang itu menyimpan niat buruk. Atau mereka membatalkan sebuah rencana tanpa sebab yang jelas, dan belakangan tahu bahwa keputusan itu menyelamatkan mereka dari masalah besar. Bagi orang lain ini terlihat aneh, bahkan dianggap berlebihan. Namun bagi mereka, mengikuti insting terasa seperti menyelamatkan diri. Insting ini bukan sekadar rasa curiga. Ia muncul sebagai bisikan halus, rasa berat di dada, mimpi singkat, atau ketidaktenangan yang tidak bisa diabaikan. Energi pendampingnya bekerja sebagai penjaga awal, memberi peringatan sebelum bahaya benar-benar datang. Itulah sebabnya orang seperti ini jarang terjebak masalah besar meski hidupnya penuh ujian. Yang menyedihkan,
Banyak dari mereka belajar mengabaikan instingnya karena terlalu sering dianggap aneh atau terlalu sensitif. Padahal setiap kali mereka melawan perasaan itu, masalah justru datang. Seiring waktu mereka sadar bahwa ketenangan hanya datang saat mereka percaya pada suara batin sendiri. Jika kamu sering merasa tidak enak tanpa alasan, lalu belakangan semuanya terbukti, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi itu bukan ketakutan. Bisa jadi, itu adalah cara penjagamu berbicara sebelum sesuatu yang buruk mendekat. 6. Mudah lelah di keramaian, tapi sangat kuat saat sendiri. Orang dengan tanda ini sering merasa aneh dengan dirinya sendiri. Saat berada di tengah banyak orang, mereka cepat lelah, mudah pusing, atau tiba-tiba ingin pulang tanpa alasan jelas. Bukan karena membenci orang lain, tapi karena energi di sekitarnya terasa terlalu ramai, terlalu berisik, dan menguras batin. Banyak yang mengira mereka antisosial, padahal kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Ketika sendirian, justru terjadi kebalikannya. Mereka terasa lebih hidup, lebih jernih berpikir, dan lebih kuat secara batin. Di saat sunyi, mereka bisa memulihkan diri, menyusun ulang emosi, dan kembali menemukan arah. Inilah momen ketika energi pendampingnya bekerja paling maksimal, tanpa gangguan, tanpa benturan energi orang lain. Keramaian sering membuat energi mereka terbuka dan terseret kemana-mana, sementara kesendirian membuatnya kembali utuh. Itulah sebabnya orang dengan tanda ini sering butuh waktu menyendiri setelah menghadapi konflik, tekanan, atau banyak interaksi. Bukan untuk lari, tapi untuk menjaga keseimbangan dirinya sendiri. Sayangnya, banyak dari mereka dipaksa untuk terus kuat di tengah kebisingan dunia, hingga akhirnya kelelahan secara emosional. Padahal, kekuatan mereka bukan pada seberapa ramai mereka bertahan, melainkan seberapa dalam mereka mengenal diri sendiri saat sunyi. Jika kamu merasa paling kuat saat sendiri, paling jernih saat jauh dari hiruk-pikuk, jangan merasa aneh. Bisa jadi sunyi adalah ruang amanmu, tempat di mana penjagamu berdiri paling dekat. 7. Sering mengalami mimpi yang terasa nyata dan berbekas. Orang dengan tanda ini biasanya tidak memandang mimpi sebagai bunga tidur biasa. Ada mimpi-mimpi tertentu yang terasa sangat jelas, emosinya kuat, dan sulit dilupakan meski sudah bangun lama. Kadang bukan gambarnya yang detail, tapi perasaannya tertinggal. Rasa takut, lega, atau peringatan yang menekan dada. Seolah mimpi itu ingin mengatakan sesuatu. Mimpi tersebut sering datang di saat-saat penting dalam hidup mereka, ketika akan mengambil keputusan besar atau saat berada di ambang masalah. Anehnya, mimpi itu kemudian terbukti punya kaitan dengan kejadian nyata. Entah berupa peringatan agar tidak melangkah ke arah tertentu, atau tanda bahwa mereka sedang dijaga dari sesuatu yang tidak terlihat. Energi pendampingnya menggunakan mimpi sebagai jalan komunikasi yang paling halus. Karena saat tidur, logika manusia melemah dan batin menjadi lebih terbuka. Pesan bisa masuk tanpa perlawanan. Itulah sebabnya mimpi orang seperti ini sering terasa lebih hidup dibanding mimpi kebanyakan orang. Namun banyak dari mereka mengabaikannya, menganggapnya hanya kebetulan. Sampai suatu hari, mereka menyadari pola yang berulang. Mimpi yang diabaikan sering diikuti masalah. Mimpi yang diikuti justru menyelamatkan. Dari situlah kepercayaan mulai tumbuh. Jika kamu pernah terbangun dengan perasaan aneh setelah mimpi, seakan baru diperingatkan atau ditunjukkan sesuatu, jangan langsung menyepelekannya. Bisa jadi, itu adalah cara penjagamu memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. 8. Tidak agresif, tapi sangat sulit ditundukkan. Orang dengan tanda ini hampir tidak pernah mencari masalah. Mereka menghindari konflik, memilih diam daripada berdebat, dan sering mengalah demi ketenangan. Dari luar, sikap ini terlihat seperti kelemahan. Banyak yang salah menilai, mengira mereka bisa ditekan, dimanfaatkan, atau diperlakukan semena-mena. Namun disitulah letak kesalahannya. Karena meski mereka tidak agresif, ada batas yang tidak boleh dilewati. Saat batas itu dilanggar, saat harga diri diinjak, niat baik dibalas kejahatan, atau kesabaran dianggap kebodohan, sesuatu berubah.
Bukan ledakan emosi, bukan kemarahan membabi buta, melainkan ketegasan yang muncul tiba-tiba dan sulit digoyahkan. Energi pendampingnya tidak mendorong mereka untuk menyerang, tapi untuk berdiri kokoh. Orang-orang yang mencoba menundukkan biasanya justru merasa terhenti, seperti menghadapi tembok tak terlihat. Tekanan tidak mempan, ancaman tidak bekerja, manipulasi berbalik arah. Yang menarik, setelah itu orang ini kembali seperti semula, tenang, tidak menyimpan dendam, bahkan terlihat biasa saja. Namun orang yang pernah mencoba menekan akan mengingat satu hal, ada sesuatu yang menolak mereka meski tidak bisa dijelaskan. Jika kamu termasuk orang yang jarang marah tapi sekali tegas membuat orang mundur, jangan meragukan dirimu. Bisa jadi kamu tidak lemah, kamu hanya dilindungi untuk tidak digunakan sembarangan. 9. Sering dijauhi, disalahpahami, atau merasa tidak cocok dimanapun. Orang dengan tanda ini hampir selalu merasa berbeda, meski tidak tahu apa yang membuatnya demikian. Di lingkungan tertentu, mereka bisa tiba-tiba dijauhi tanpa alasan jelas. Dianggap aneh, dingin, atau terlalu serius, padahal mereka tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Yang paling menyakitkan, mereka sering sudah berusaha menyesuaikan diri, namun tetap merasa tidak benar-benar diterima. Bukan karena kepribadian mereka buruk, melainkan karena tidak semua orang mampu berada dekat dengan energi yang kuat. Energi pendamping di sekitar mereka membuat orang-orang dengan niat tidak tulus merasa tidak nyaman. Akhirnya, jarak tercipta dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah mereka yang benar-benar tulus dan kuat secara batin. Rasa kesepian ini sering membuat mereka mempertanyakan diri sendiri. Apa aku yang salah? Kenapa aku selalu merasa sendirian? Padahal justru disitulah perlindungannya bekerja. Dengan dijauhkan dari lingkungan yang salah, mereka diselamatkan dari luka yang lebih dalam di kemudian hari. Seiring waktu, mereka akan menyadari satu hal, lebih baik sendirian tapi selamat, daripada ramai tapi terluka. Dan saat orang-orang yang tepat datang, hubungan itu terasa jauh lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tenang. Jika kamu sering merasa tidak cocok di banyak tempat, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi, bukan kamu yang tidak pantas, melainkan lingkungan itu yang tidak sanggup menampung energi yang kamu bawa. 10. Setiap kali jatuh, mereka bangkit sebagai versi yang lebih kuat. Orang dengan tanda ini tidak memiliki hidup yang mulus. Justru sebaliknya, hidup mereka dipenuhi kejatuhan yang terasa berat dan menyakitkan. Ada fase di mana mereka benar-benar merasa hancur, kehilangan arah, bahkan kehilangan diri sendiri. Namun yang membuat mereka berbeda adalah satu hal, mereka tidak pernah bangkit sebagai orang yang sama. Setiap luka mengubah cara pandang mereka. Setiap pengkhianatan membuat mereka lebih bijak. Setiap kehilangan menumbuhkan kedalaman batin yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Mereka tidak sekadar pulih, tapi berkembang, seolah setiap penderitaan adalah proses peningkatan yang sengaja diberikan. Energi pendampingnya tidak melindungi mereka dari rasa sakit, melainkan dari kehancuran total. Mereka dibiarkan jatuh agar belajar, namun tidak dibiarkan hancur agar tetap bisa melanjutkan jalan hidupnya. Itulah sebabnya, setelah masa tergelap, mereka sering muncul dengan ketenangan baru, pemahaman baru, dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang mengenal mereka lama akan berkata, "Kamu berubah." Dan itu benar. Mereka berubah menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih sulit dipatahkan. Bukan karena kebencian, tapi karena kedewasaan batin. Jika kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa versi dirimu hari ini lahir dari banyak rasa sakit, jangan menyesali perjalanan itu. Bisa jadi, setiap kejatuhan bukan hukuman, melainkan cara penjagamu membentukmu menjadi pribadi yang tidak mudah dihancurkan oleh dunia. Jika kamu melihat tanda-tanda ini pada dirimu, mungkin selama ini kamu merasa sendirian. Padahal tidak. Ada yang menjaga, ada yang mendampingi, ada yang tidak pernah pergi meski kamu merasa ditinggalkan dunia. Tulis di komentar, tanda nomor berapa yang paling kena di kamu? Atau bagikan pengalamanmu, siapa tahu ceritamu menyadarkan orang lain bahwa mereka tidak sendirian.